Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel saya. Sekarang saya sudah ada di rumahnya Jenderal Ahmad Yani. Nah, letaknya di mana Pak? Di Jalan Lembang, Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali sejarah-sejarah ya, dari barang-barang peninggalannya, alat kerja, dinas dan lain-lain. Mungkin sedikit kita ngobrol Pak tentang sejarah di sini juga Pak. Ntar biar kita bisa keliling-keliling. Baik. Terima kasih. Pertama, kita sampai sini di Museum Sasmita Loka Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang berada di Jalan Lembang, ya, tepatnya di Menteng Jakarta Pusat. Di sini 55 tahun yang lalu telah terjadi suatu penculikan terhadap diri Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yaitu di rumahnya di sini menjadi saksi bisu kejadian di malam 1 Oktober, ya, tepatnya di jam 4.35. Ya, di sini nanti kita akan menjabarkan tempat-tempat mana aja dan dari mana aja datangnya pasukan Cakrawirawa yang akan menculik sang jenderal atau Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu. Keliling kita. Ini banyak foto-foto ataupun rekonstruksi kejadian serta film, ya, yang digambarkan saat malam kejadian ataupun peristiwa 1 Oktober 1965. Ya, di sini pasukan Cakrawirawa datang sekitar kurang lebih 130 orang, ya, atau sekitar 130 personil yang datang dari pintu sebelah kanan dan keluar dari pintu sebelah kiri. Mulai mengetuk pintu dari pintu yang sebelah sini. Pasukan sudah masuk semua, ya, dari situ. Terus beliau para pasukan masuk melalui koridor ini, ya. Dia langsung menanyakan ke Beradaannya? pembantunya serta akan membangunkan sang jenderal yang sedang tidur, ya. Dari situ, di situ pintu ini menjadi saksi yang sangat bersejarah, ya. Di sini ada bekas-bekas tembakan di sini, ya kan, bekas-bekas kaca yang ini benar-benar tadinya hancur karena sekarang udah ditambal, karena ini juga buat sejarah yang memang tidak harus bakalan hilang selamanya. Nah, ini juga yang sangat pentingnya juga karena sang jenderal ditembak dan terjatuh di plak sini. Ya, Jadi posisinya ada pesnya Pak? ya, posisinya Sudah ke sini, ditembak dari belakang Ya, saya, ditembak dari belakang. hingga jatuh ke Ya, jatuh ke sebelah sini. Kanan. Tembak dari belakang belok. Sebanyak- Sempet ditembak dari belakang, sempat nengok ke belakang. Beliau menanyakan keadaan bapak bagaimana, terus langsung jadi jatuh. Nah, itu berapa peluru Pak? Eh, Penembakannya Pak? Yang keluar itu sekitar 7 peluru. 7 peluru. Dan di sini anaknya juga menjadi saksi bisa Pak ya? Jadi anak saksi bisu di sini yaitu Bapak Untung, anak ketujuhnya. Anak ketujuh. Anak ketujuh Jenderal Ahmad Yani. Habis itu langsung diseret keluar, langsung dilempar ke truk. Anak-anaknya mengejar, cuman udah ditodong sampai pintu tadi. itu ditodong pakai senapan oleh pasukan Cakrawirawa dan disuruh masuk kembali. Banyak sekali Pak ini Pak, lukisan, terus dokumen-dokumen beliau ya. Tempatnya Sini emang tempatnya tempat yang sangat bersejarah. Tempat ini kemudian 1 tahun kemudian ketika memperingati satu tahun peristiwa tersebut, rumah ini langsung dijadikan museum. lalu jadikan museum. Iya. Nah ini barang-barang ini selebihnya dapat penghargaan ya Pak ya, dari karena kerjanya dia juga, Dari kinerjanya beliau. Ya, itu pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Letnan Jenderal. Akhirnya begitu beliau gugur, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi Jenderal Anumerta. Nah ini ruang tamunya ya Pak ya? Ini ruang tamunya karena beliau malamnya sempat menerima tamu Di mana Pak kejadiannya Pak? di sini. Oh di sini. Beliau menerima tamu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Malamnya yaitu itu, Pak. Kodam Brawijaya dari Jawa Timur. Beliau melaporkan tentang pergerakan PKI yang cukup rame di Jawa Timur. Makanya beliau melaporkan ke panglimanya. Panglimanya yaitu Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani.
sempat berdiskusi sampai malam, akhirnya dia juga nonton TV sampai malam, sempat nonton TV, dan akhirnya di pagi hari datanglah pasukan gerombolan. Ini pintu pertama ya Pak, pintu utama Ini ini. pintu utama dari sini. Ini pintu utama. Pintu utama masuk Oh. penerima tamu. Penerima Di sini ada ruangan ajudan. Di sini ruangan ajudan. Di sini khusus ruangan kerja ajudan. Ya, ajudan beliau yang bernama Mayor Subardi. Di sini. Mayor Subardi, di sini tempatnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada tamu segala macam, mau ada ketemu dengan Jenderal Ahmad Yani, pasti ngubunginya ke Mayor Subardi. Ajudan. Itu. Ya. Dan ini penghargaannya Pak ya, yang di ini Laci-Laci. penghargaan yang di Laci ini adalah pangkatan, beberapa medali dan tanda kepangkatan milik Jenderal Ahmad Yani. Ini ada Mayor Jenderal, di sini ada Letnan Jenderal, di sini juga ada tongkat komando juga. Komando. Dan ini buku-buku Dan dokumentasi. ini buku-buku. Ini ada foto sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Ibu Ahmad Yani dari Presiden Soekarno. Terus kita lanjut ke ruang makan Pak. Ruang makan. Nah ini ada ruang makan Pak. Bisa diceritain Pak sejarahnya Pak ruang makan juga. Ruang makan ini sudah dari dulu ya, karena Ini nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada kalau perubahan. meja saya kurang tahu juga ya, karena sekarang lebih kecil kan gitu kan. Dulunya kan kalau makan siang segala macam kumpulnya di Iya, sini sama kumpulnya di keluarga, ya kan. Anaknya delapannya dikumpulin makan bareng sama istrinya juga. Dan ada televisinya. Nah ini apa Pak? Kafenya. Bar kecil. Bar kecil. Iya, bar kecil. Untuk keluarga apa untuk tamu? Ini untuk keluarga, Untuk keluarga. biar kelihatan kayak nuansa keluar negeri kan. Iya. Ini kamar siapa Pak yang di sini? Ini kamar putra dan putrinya. Putra dan putrinya. Anak-anaknya Jenderal Ahmad Yani kamarnya di sini. Hmm. Kamarnya di sini. Ini kamarnya yang anak-anak perempuan. Biasanya kalau yang anak laki-laki biasanya tidurnya bareng sama sang jenderal. Terus ini kamar siapa Pak? Yang sebelah kanan. Sebelah sini juga kamarnya, kamar anaknya perempuan juga. Yang anak perempuan. Laki-laki, intinya yang dua kamar ini adalah kamar anak-anak. Terus anak-anaknya beliau ada berapa Pak? Anak Jenderal Ahmad Yani itu ada 8, semuanya yang 6 perempuan dan 2 laki-laki. 6 perempuan 2 laki-laki. Ya, itu anak bungsunya yang ke-7 dan yang ke-8. Dan ini ada seragam beliau ya Pak ya? Ini Seragam dinasnya. dinasnya Pak Jenderal Ahmad Yani Yang masih masih aktif di TNI. TNI. Masih tersimpan rapi. Menjabat sebagai Panglima, Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu. Ya ini ada kamar yang nggak boleh di shoot ya. Oke, ini ada kamar, kita lewatin aja. Pak bisa diceritain sedikit tentang kamar aja? Kita tidak masuk. Kamar sang jenderal ya, mungkin karena kita nggak bisa videokan ataupun motret sembarangan, mungkin sakral lah ya. Ini kamar pribadi Jenderal Ahmad Yani. Beserta istrinya ya Pak ya? Iya, beserta istrinya. Di depan. Yuk. Kamar di sini. Oke, penutupan. Penutupannya sini di bar. Siapa? Ayo tutup. Yuk. Ntar saya apa yang saya sampaikan. Ayo sini. Oke, mungkin segitu saja video dari kita, karena kita juga tidak bisa lama-lama di sini karena banyak sekali barang-barang beliau yang terpapar rapih. Mungkin sekian dulu ya Pak, bisa mohon sampaikan apa Pak sepatah dua patah tentang rumah ini Pak. Baik, untuk saya sih, saya pribadi ya kan, ini benar-benar luar biasa karena banyak nilai sejarah yang terjadi di sini. Selain kita juga memperkenalkan kepada anak-anak yang zaman sekarang ya, biar tahu siapa sih ya kan Jenderal Ahmad Yani tersebut. Disinilah tempat tinggal beliau semasa menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat di periode tahun 1962 sampai dengan beliau gugur di 1 Oktober 1965. Saran saya, terima kasih untuk semuanya, ya kan. Salam Jas Merah.
Jas merah. Oke. Artinya jas merah? Artinya jas merah, Pak. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.